ayat 15, demikian firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Dangapala upamido paikomu nasida sian portidion, alainai maramotamu nasida maralohon na jahati. My prayer is not that you take them out of the world, but you that protect them for the evil one. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Semuanya nak. Ada sukacita. Ya, puji Tuhan. Jadi kita telah sampai di bulan yang baru di tahun 2024 di bulan Maret. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang boleh menjadi perenungan bagi kita di dalam firman Tuhan pagi hari ini tentang doa Yesus. Nah, jadi kalau kita membaca di dalam perikop ini dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya. Doa yang terdiri dari 3 huruf, sangat gampang untuk kita ucapkan, bahkan bukan hal yang asing lagi bagi kita. Kata doa sudah terdengar sangat akrab di dalam kehidupan kita manusia, apalagi kita sebagai orang percaya. Namun sesederhana ucapan atau mengucapkan kata doa, ternyata di dalam realitanya masih susah. Masih banyak orang yang enggan untuk berdoa. Kalau kita membaca di dalam perikop ini, ternyata tidak hanya manusia, tetapi Alkitab mempersaksikan bahwa Yesus juga berdoa kepada Bapanya. Yesus berdoa ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya, dan dia tidak mau murid-muridnya menjadi cemas, menjadi takut dan khawatir. Oleh karena itu Yesus berdoa kepada Bapa di sorga supaya Bapa memberkati murid-muridnya. Yohanes pasal 17, yang pertama yang mau disampaikan soal doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah Yesus tahu bahwa sebentar lagi waktunya bersama murid-muridnya. Hanya sebentar lagi waktu yang dimiliki oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Artinya Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Murid-murid akan berupaya sendiri untuk melanjutkan tugas memberitakan firman Tuhan. Yesus tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan, bahwa akan tiba waktunya dia akan diadili, bahkan sampai kepada penyaliban. Jadi hal ini yang menjadi alasan Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia tahu ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya, berpisah dengan murid-muridnya, ada tantangan yang harus dihadapi oleh murid-murid. Karena itu Yesus berdoa agar Allah yang melindungi, agar Allah Bapa yang menjaga dan memelihara murid-muridnya ketika Yesus tidak lagi hadir bersama mereka di dunia. Tentunya sebagai pengikut Yesus, murid-murid akan dibenci oleh dunia. Murid-murid akan mengalami penderitaan sebagaimana yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di dalam ayat ke-15 yang boleh menjadi renungan kita pada pagi hari ini dikatakan, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Persoalan yang utama adalah bukan apa yang akan dihadapi oleh murid-murid, bukan apa yang akan kita hadapi, tetapi bagaimana murid-murid menghadapi persoalan, permasalahan, dan penderitaan yang akan terjadi atau yang akan mereka hadapi. Kita tidak punya kuasa, kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi segala sesuatunya ketika kita tidak mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita harus yakin sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut Kristus, ketika permasalahan itu datang, ketika pergumulan
harus yakin bahwa Yesuslah, bahwa Allah Bapa yang akan memberikan kekuatan, yang akan selalu menyertai dan memberi perlindungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 17 di Injil Yohanes ini tidak hanya untuk murid-muridnya pada saat itu, tetapi doa Yesus pun menjadi kerinduan Yesus untuk orang-orang yang percaya pada saat ini. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak penderitaan, bahkan ketika kita sebagai pengikutnya akan dicerca, tetapi Yesus berdoa supaya kita dikuatkan, supaya kita dimampukan. Inilah yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Ketika Tuhan Yesus yang adalah anak Allah benar-benar berdoa di dalam kesungguhan, maka siapakah kita ketika kita masih sulit untuk berdoa? Jadi, ketika kita sudah memahami bahwa doa adalah nafas kehidupan, maka marilah kita menjadi pendoa. Maka marilah kita mulai untuk berdoa di dalam setiap kehidupan kita. Sebab ketika dikatakan doa adalah nafas kehidupan, maka sejatinya ketika kita tidak berdoa, maka kita adalah mati secara rohani. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Kristus Yesus, marilah senantiasa berdoa di dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Engkau Tuhan berdoa untuk murid-murid supaya mereka dikuatkan, dimampukan untuk boleh menjalani setiap pekerjaan pelayanan yang boleh mereka lakukan. Saat ini ya Bapak, kami rindu supaya Engkau juga memberkati, supaya Engkau juga menyertai setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menuntun kami, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk menjalani setiap kehidupan kami, secara terkhusus pelayanan yang boleh kami kerjakan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.